Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, menawi budaya. Salam kebajikan bagi kita semuanya. Kali ini kita dari kelompok 5 akan membahas mengenai bab 10 untuk mata kuliah sistem akuntansi yang berjudul Sistem Akuntansi Utang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Felisa Vegas Santiana dengan akhir MPM 114. Lalu ada Eka Widianti dengan akhir MPM 085. Lalu ada Villa Wikadatul dengan akhir MPM 086. Lalu ada saya sendiri, Wahyu Kristianto dengan akhir MPM 087. Ada Aprilia Tanjung dengan akhir MPM 099. Lalu ada Yusveka Talita dengan akhir MPM 105. Oke. Di slide pertama ini kita akan mengenal yaitu sistem retur pembelian. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih jauh lagi, kita akan mengenal apa aja sih sistem-sistem retur pembelian itu. Jadi sistem retur pembelian ini memiliki fungsi terkait. Yang pertama ada fungsi gudang, yang kedua fungsi pembelian, yang ketiga fungsi pengiriman, dan yang keempat ada fungsi akuntansi. Lalu ada dokumen-dokumen yang terkait juga, yaitu yang pertama ada memo debit, dan kedua ada laporan pengiriman barang. Baik, di sini saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya, yaitu sistem retur pembelian. Nah, sistem retur pembelian ini ada catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada jurnal retur pembelian atau jurnal umum, yang kedua ada kartu persediaan, yang ketiga ada kartu utang. Nah, jurnal retur pembelian atau jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi retur pembelian yang mengurangi jumlah persediaan dan utang dagang jika perusahaan tidak menggunakan jurnal khusus. Karena rendahnya frekuensi transaksi retur pembelian, perusahaan menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksi tersebut. Yang kedua ada kartu persediaan. Dalam sistem retur pembelian, kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat berkurangnya harga pokok persediaan karena dikendalikan barang yang telah dibeli kepada pemasok. Yang ketiga dan yang terakhir adalah kartu utang. Dalam sistem retur pembelian, kartu utang digunakan untuk mencatat berkurangnya utang kepada debitur, akibatnya adanya pengembalian barang kepada debitur jika perusahaan menggunakan voucher payable. Prosedur berkurangnya utang kepada debitur dicatat dengan cara mengaktifkan memo debit dalam arsip bekas keluar yang belum dibayar. Selanjutnya adalah jaringan prosedur yang membentuk sistem retur pembelian. Ini ada 3 prosedur. Yang pertama ada prosedur perintah retur pembelian, yang kedua ada prosedur pengiriman barang, yang ketiga adalah prosedur pencatatan. Yang pertama, prosedur perintah retur pembelian, yaitu retur pembelian terjadi atas perintah fungsi pembelian kepada fungsi pengirim untuk mengirimkan kembali barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan kepada pemasok yang bersangkutan. Yang kedua ada prosedur pengiriman barang. Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman mengirim barang kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian yang tercantum dalam memo debit dan membuat laporan pengirim barang untuk transaksi retur pembelian. Yang ketiga ada prosedur pencatatan utang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan retur pembelian dan mencatat berkurangnya utang dalam kartu utang atau perarsipan dokumen. Yang adalah unsur pengendalian internal. Untuk merancang unsur pengendali internal yang diterapkan dalam sistem retur pembelian, unsur pokok pengendali internal ini terdiri dari organisasi. Yang pertama, yang kedua adalah sistem otoritas dan prosedur pencatatan, yang ketiga adalah
praktek yang sehat. Pertama kita akan membahas tentang organisasi terlebih dahulu. Nah, dalam merancang organisasi yang berkaitan dengan sistem pembelian, itu ada unsur pokok pengendali internal yang bersangkutan dengan organisasi, yaitu yang pertama adalah fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi, yang kedua adalah transaksi harus dilakukan oleh lebih dari satu orang atau lebih dari satu unit organisasi. Yang kedua adalah sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Nah, otorisasi atas transaksi retur pembelian dilakukan dengan pembumbuhan tangan oleh pegawai yang memiliki wewenang pada dokumen tersebut. Setiap transaksi retur pembelian yang terjadi dicatat dalam catatan akuntansi melalui prosedur pencatatan. Karena itu, dalam catatan akuntansi melalui prosedur pencatatan. Karena itu, setiap transaksi retur pembelian terjadi dengan otorisasi dari wewenang dan dicatat melalui prosedur pencatatan tersebut. Maka, aset perusahaan akan terjamin keamanannya dan data akuntansi yang dicatat terjamin ketelitiannya. Nah, pertama itu juga ada memo debit untuk retur pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian. Yang kedua adalah laporan pengiriman barang untuk retur pembelian diotorisasi oleh fungsi pengiriman. Yang ketiga adalah pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampirkan dengan dokumen pendukung yang lengkap. Yang keempat adalah pencatatan ke dalam catatan akuntansi yang harus dilakukan oleh karyawan yang diberikan wewenang. Yang ketiga dan yang terakhir adalah praktik yang sehat. Nah, praktik yang sehat ini yang pertama adalah penggunaan formulir bernomor unit tercetak. Salah satu cara pengawasan formulir yaitu dengan formulir itu bernomor unit tercetak. Yang kedua ada catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang periodik direkonsiliasi dengan akun kontrol utang dalam buku besar. Nah, ada juga bagan alir dokumen sistem retur pembelian. Nah, ini untuk memberikan gambaran sistem atau pembelian, yaitu ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada pembelian, pengiriman, dan gudang. Nah, di bagian pembelian itu dimulai dari membuat memo debit. Di bagian pengiriman dimulai dari laporan penerimaan barang, menerima barang dari bagian gudang dan mengirimkannya. Yang kedua membuat laporan pengiriman barang. Yang ketiga laporan penerimaan barang dikirim ke pemasok sebagai packing slip. Dari bagian gudang pertama membuat memo debit, yang kedua mengirimkan barang ke bagian pengiriman, yang kedua adalah memo debit, dan memo debit itu akan masuk ke kartu gudang. Perkenalkan, saya Felisa Vega Santiana. Di sini saya akan menerangkan tentang prosedur pencatatan utang. Tentu saja karena kita di sini belajar tentang sistem akuntansi utang, jadi di sini pasti kita akan belajar tentang prosedur pencatatan utangnya. Pertama, ada 2 metode pencatatan utang, yaitu account payable procedure sama voucher payable procedure. Nah, account payable procedure ini tuh catatan utang adalah berupa kartu utang yang diselenggarakan untuk tiap kreditur yang memperlihatkan catatan mengenai nomor faktur dari pemasok, jumlah yang terutang, jumlah pembayaran, dan saldo utang. Jadi metode ini itu adalah cara pencatatan utang di mana setiap faktur dari pemasok langsung dicatat sebagai utang tanpa menggunakan dokumen voucher. Begitu perusahaan itu menerima faktur dari pemasok, bagian utang tuh langsung mencatatnya ke dalam sistem atau buku utang. Nah, yang kedua ada voucher payable procedure. Dalam voucher payable procedure ini tuh tidak diselenggarakan kartu utang, tapi digunakan arsip voucher atau bukti kas keluar yang disimpan dalam arsip menurut abjad atau menurut tanggal jatuh temponya. Nah, arsip bukti kas keluar ini berfungsi sebagai catatan utang. Jadi di dalam metode ini pencatatan utang
dilakukan dengan menggunakan voucher sebagai dokumen pengendali. Voucher adalah formulir yang digunakan untuk mencatat kewajiban perusahaan secara resmi dan menjadi alat untuk mengontrol serta mengotorisasi pembayaran. Jadi begitu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dokumen dan catatan akuntansi apa saja yang digunakan dalam account payable procedure. Nah, di sini untuk dokumen yang digunakan itu yang pertama ada faktur dari pemasok. Faktur dari pemasok ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pemasok kepada pembeli yang merinci produk atau layanan yang disediakan, kuantitas, harga yang disepakati, dan jumlah total yang harus dibayar. Lalu yang kedua ada kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani pemasok atau tembusan surat pemberitahuan yang dikirim ke pemasok atau disebutnya remittance advice. Ini tuh berisi keterangan untuk apa pembayaran tersebut itu dilakukan. Gitu. Nah, selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan dalam account payable procedure. Di sini ada 3. Yang pertama itu adalah kartu utang, yang kedua ada jurnal pembelian, dan yang ketiga itu ada jurnal pengeluaran kas. Yang pertama kartu utang. Kartu utang itu digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo utang kepada kreditur. Lalu yang kedua ada jurnal pembelian yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian. Jadi semua transaksi pembelian sudah pasti dicatat dalam jurnal pembelian tanpa terlewat sekalipun. Nah, lalu yang terakhir ada jurnal pengeluaran kas. Dalam jurnal ini itu digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran utang dan pengeluaran kas lainnya. Jadi setiap kita mengeluarkan uang secara dari kas itu bakal dicatat semuanya ke dalam jurnal pengeluaran kas. Dan ketiga catatan akuntansi ini memang sangat diperlukan dalam account payable procedure. Gitu. Perkenalkan, nama saya Aprilia Tanjung dengan NPM 099. Di sini saya akan menambahkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Materi yang akan saya jelaskan adalah prosedur pencatatan uang dengan prosedur hutang. Pada saat faktur yang pemasok telah disetujui untuk dibayar, ada 2, yaitu faktur dari pemasok dicatat dalam jurnal pembelian. Yang kedua, informasi dalam jurnal pembelian kemudian diposting ke dalam kartu utang yang diselenggarakan untuk di setiap kreditur. Pada saat jumlah dalam faktur dibayar, ada 2 juga, yaitu cek dicatatan dalam jurnal pengeluaran kas. Informasi dalam jurnal pengeluaran kas yang terkait dengan pembayaran untuk diposting ke dalam kas utang. Pencatatan uang hanya melalui 2 tahap, yaitu pencatatan uang dalam register bukti kas keluar atau voucher register dan jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya, dokumen yang digunakan voucher prosedur adalah bukti kas keluar atau kombinasi bukti kas keluar dan cek voucher atau voucher cek. Bukti kas ini merupakan formulir pokok dalam voucher payable procedure. Formulir ini mempunyai 3 fungsi. 1. Sebagai surat pemerintah kepada bagian kuasa untuk melakukan pengeluaran kas sejumlah yang tercantum ke dalamnya. Yang kedua, sebagai pemberitahuan kepada kreditur mengenai tujuan pembayaran atau sebagai
registrasi administrasi. Dan yang ketiga, sebagai media untuk dasar pencatatan utang dan persediaan atau distribusi lainnya. Dan ada juga fungsi voucher register, menyediakan catatan lengkap tentang setiap voucher yang dikeluarkan sebagai bukti pembayaran yang sah, mempermudah proses pelacakan dan pengendalian pembayaran. Digunakan sebagai jurnal pembelian atau jurnal hutang. Contohnya, jika sebuah perusahaan membeli bahan baku dan membayar dengan voucher, maka transaksi akan dicatat dalam voucher register. Voucher register biasanya mencatat informasi sebagai nomor voucher, tanggal nama kreditor, jumlah pembayaran, dan akun yang terkait. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Eka Widianti dengan nomor NPM 240 130 10085. Nah, dalam prosedur voucher payable procedures ini, sebelum pembayaran dilakukan, semua dokumentasi yang mendukung transaksi seperti faktur, surat pesanan, bukti penerimaan barang, dan dokumen pendukung lainnya diperiksa dan diverifikasi. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa pembayaran yang dilakukan itu sah, tepat, dan sesuai dengan ketentuan perusahaan. Nah, jadi dengan itu ada yang namanya catatan akuntansi yang digunakan. Di sini catatan akuntansi yang digunakannya itu ada dua. Yang pertama ada register bukti kas keluar atau bisa kita sebut dengan voucher register. Nah, jadi register ini mencatat semua bukti kas keluar yang terjadi dalam perusahaan. Setiap transaksi pengeluaran kas harus dicatat dalam register ini untuk memastikan pengendalian internal yang baik. Nah, voucher register ini berfungsi sebagai alat untuk mencatat pembayaran. Voucher register ini berfungsi sebagai alat untuk mencatat pembayaran-pembayaran yang sudah diverifikasi dan disetujui oleh pihak yang berwenang. Nah, selain itu, register ini juga memudahkan pelacakan dan rekonsiliasi keuangan di kemudian hari. Lalu yang kedua ada register cek atau cek register, di mana selain voucher register, perusahaan juga menggunakan cek register untuk mencatat semua cek yang dikeluarkan. Nah, jadi register ini juga membantu mengontrol pengeluaran melalui cek, mencatat nomor cek, tanggal penerbitan, nama penerimaan pembayaran, serta jumlah uang yang dibayarkan. Dengan adanya cek register, perusahaan juga dapat memastikan bahwa setiap cek yang diterbitkan tercatat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, lalu di slide ini dalam pengelolaan utang perusahaan kan terdapat dua metode utama dalam prosedur pencatatan menggunakan voucher ya, yaitu yang pertama ada one time voucher procedures dan build up voucher procedure. Jadi penjelasan yang pertamanya itu one time voucher procedure. Nah, dalam prosedur ini untuk setiap faktur dari pemasok dibuatkan satu set voucher yang terdiri dari 3 lembar. One time voucher procedure ini juga dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama one time voucher prosedur dengan dasar tunai atau cash basis, di mana pembayaran ini dilakukan saat penerimaan faktur dan barang. Lalu yang kedua ada one time voucher prosedur dengan dasar waktu atau accrual basis, di mana pencatatan utang ini dilakukan saat barang atau jasa diterima, meskipun pembayaran dilakukan di kemudian hari. Nah, jadi prosedur ini cocok untuk transaksi yang bersifat sporadis atau jarang, karena satu faktur berhubungan dengan satu voucher. Lalu yang kedua ada build up voucher procedures.
di mana dalam prosedur ini satu set voucher dapat digunakan untuk menampung lebih dari satu faktur dari pemasok. Nah, faktor yang diterima oleh fungsi akuntansi dari pemasok dicatat dalam bukti kas keluar. Lalu kemudian bukti kas keluar ini dilampiri fakturnya, lalu disimpan sementara dalam arsip menurut abjad untuk memudahkan pencarian dan pengelolaan. Nah, melalui prosedur ini pencatatan utang menjadi lebih terorganisasi, meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen serta memperkecil risiko kehilangan data atau kesalahan dalam pembayaran. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang telah diberikan teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan yaitu distribusi pembelian. Apa sih distribusi pembelian itu? Jadi distribusi pembelian itu adalah distribusi yang terkait dengan peringkasan pendebetan yang timbul dari transaksi pembelian dan pembayaran untuk penyusunan laporan dan pencatatan dalam jurnal. Hampir semua debit dari transaksi pembelian itu berkaitan dengan persediaan barang dagang, barang dan bahan baku untuk produksi. Selain itu juga terkait dengan pembelian aset, perlengkapan, ataupun jasa. Tujuan dari distribusi pembelian itu sendiri yaitu untuk mengelompokkan transaksi pembelian berdasarkan jenis akun yang terpengaruh. Yang kedua itu untuk mencatat jumlah pembelian ke akun-akun yang tepat seperti persediaan, aset, dan juga beban. Yang ketiga itu untuk menyediakan dasar untuk laporan keuangan yang akurat. Yang selanjutnya itu pentingnya kita mendistribusikan distribusi yang tepat itu yaitu untuk menjaga ketetapan saldo akun dalam laporan keuangan, untuk memudahkan pengawasan terhadap pengeluaran perusahaan, dan juga untuk meningkatkan keandalan audit dan pemeriksaan keuangan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Masih dengan materi yang tadi ya teman-teman. Di sini tuh metode distribusi pembelian itu ada 5, yaitu metode jurnal berkolom, metode akun berkolom, metode akun tunggal, metode distribusi dengan komputer gitu ya. Metode jurnal berkolom itu setiap transaksi pembelian itu dicatat di jurnal khusus dengan beberapa kolom berdasarkan jenis akun. Setiap kolom itu mewakili pembelian, misalnya persediaan barang dagang, peralatan, dan beban kantor. Distribusi langsung dilakukan saat pencatatan tanpa memindahkan lagi ke jurnal umum. Yang kedua yaitu ada metode akun berkolom. Metode akun berkolom ini di setiap akun dalam buku besar pembantu itu memiliki kolom-kolom tambahan untuk mencatat distribusi pembelian yang biasanya itu digunakan pada buku besar pembantu utang gitu. Saat transaksi dicatat itu nilai transaksi otomatis tersebar ke kolom terkait. Ada juga metode akun tunggal. Metode akun tunggal ini semua pembelian dicatat ke dalam salah satu akun terlebih dahulu, biasanya ke akun pembelian atau persediaan. Selanjutnya itu distribusi rinci dilakukan kemudian saat penyesuaian akhir periode. Detail transaksi tetap disimpan tapi tidak langsung tersebar ke akun-akun spesifik saat pembelian terjadi. Selanjutnya ada juga metode distribusi dengan komputer. Sistem distribusi pembelian diolah secara otomatis menggunakan software akuntansi seperti SAP, MYOB, atau Akurat.
ada juga sistem ERP perusahaan. Saat faktur diinput, komputer secara otomatis mendistribusikan ke akun-akun yang sesuai, mencatat jurnal, membuat laporan pembelian, dan pembaruan saldo akun seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja yang bisa kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.